Hai sahabat Akademi Coding. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai konkurensi SQL Server. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu transaksi. Transaksi adalah suatu unit kerja logis dalam database yang berupa akses dan atau mengubah data. Transaksi pada dasarnya terdiri dari dua jenis, yaitu transaksi implisit dan transaksi eksplisit. Transaksi implisit yaitu transaksi yang di dalamnya dilakukan auto commit, seperti kita melakukan query select pada tabel. Select all from tabel produk dengan ID sekian misalnya. Kemudian transaksi eksplisit yaitu transaksi yang biasanya dimulai atau diawali dengan script begin trend, kemudian diakhiri dengan commit atau rollback jika terjadi kegagalan. Untuk menjaga konsistensi dalam database, sebelum dan sesudah transaksi diperlukan properti tertentu, yaitu ACID. Transaksi memiliki properti yang biasa kita kenal dengan ACID, yaitu atomicity, konsistensi, isolation, dan durability. Atomicity merupakan properti dari suatu transaksi di mana suatu transaksi harus diperlakukan sebagai unit atom, yaitu semua operasinya dijalankan atau tidak sama sekali. Contohnya seperti ini. Jika suatu transaksi terdiri dari beberapa operasi, ketika salah satu operasi itu gagal, maka seluruh operasi dalam transaksi tersebut harus dikembalikan atau digagalkan. Begitu pula jika suatu transaksi telah dinyatakan berhasil, maka semua operasi dalam suatu transaksi tersebut dipastikan berhasil. Kemudian yang kedua adalah konsistensi. Basis data harus dalam keadaan konsisten setelah melakukan transaksi. Dalam hal ini, constraint-nya tetap harus dijaga, ataupun konsistensi yang lainnya. Kemudian isolasi atau isolation, yaitu dalam sistem basis data di mana lebih dari satu transaksi dieksekusi secara bersamaan dan paralel. Properti isolasi ini menyatakan bahwa semua transaksi akan dilakukan dan dieksekusi seolah-olah itu adalah satu-satunya transaksi dalam sistem. Jadi misalkan terdapat dua transaksi yang jalan bersamaan. Ketika transaksi A sedang melakukan transaksi, maka tidak ada interupsi dari transaksi B yang dapat menyebabkan transaksi A ini salah baca data. Seperti yang akan kita jelaskan nanti di inti pembahasan dari video kali ini. Kemudian 4 yaitu durability. Basis data harus cukup tahan untuk menampung semua pembaruan terkini, bahkan jika sistem gagal. Maksudnya seperti ini. Ketika suatu transaksi dinyatakan berhasil, maka basis data harus menjamin bahwa transaksi itu berhasil. Datanya benar-benar tersimpan. Begitu pula jika transaksi itu tidak berhasil, maka database harus menjamin bahwa transaksinya itu tidak berhasil sama sekali. Terdapat dua jenis isolation dalam basis data, yaitu yang pertama adalah pessimistic concurrency, yang kedua adalah optimistic concurrency. Pessimistic concurrency merupakan suatu isolasi basis data yang didasarkan dari locking dan blocking data. Jadi pada pessimistic concurrency ini, data akan di-lock sehingga tidak bisa diakses oleh transaksi yang lain untuk menjamin konsistensi data. Sedangkan pada optimistic concurrency merupakan suatu jenis isolasi basis data yang didasarkan dari versioning raw data. Jadi ketika kita akan melakukan transaksi, kita akan merubah data. Ketika versi data di awal transaksi dan pada akhir transaksi atau ketika kita mau mengupdate data itu berbeda, maka transaksi itu tidak akan dapat dijalankan. Tetapi ketika versinya sama, artinya data itu tidak pernah dirubah, maka kita dapat merubah data tersebut. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu jenis concurrency dalam SQL Server, yaitu pessimistic concurrency. Dalam pessimistic concurrency ini, kita mengenal ada 4 jenis isolation level, yaitu read uncommitted, read committed, repeatable read, dan serializable. Read uncommitted merupakan jenis isolation level di mana
kita atau di mana suatu transaksi diizinkan untuk membaca suatu data yang belum di-commit dari transaksi yang lainnya. Kemudian read committed yaitu suatu transaksi atau suatu isolation level di mana hanya mengizinkan kita untuk membaca data yang telah benar-benar di-committed. Kemudian yang ketiga adalah repeatable read, yaitu suatu isolation level yang meyakinkan kita bahwa jika dalam suatu transaksi terdapat dua pembacaan data yang sama, maka data tersebut tidak akan berbeda pembacaannya. Jadi terdapat suatu blocking terhadap data tersebut. Kemudian ketiga adalah serializable, suatu isolation level yang menjamin kita bahwa transaksi kita dilakukan sendiri atau secara seri ya. Jadi transaksi yang pertama dulu selesai, baru transaksi setelahnya untuk menjamin konsistensi data. Dalam pessimistic concurrency, terdapat beberapa masalah yang dimungkinkan akan muncul, yaitu yang pertama dirty read, kemudian non-repeatable read, dan phantom read. Ini berkaitan dari isolation level yang tadi kita jelaskan. Untuk lebih jelasnya mengenai masalah ini, nanti kita akan bahas dalam demo SQL Server. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai salah satu problem ya dalam pessimistic concurrency, yaitu dirty read. Dirty read adalah suatu keadaan di mana suatu transaksi diperbolehkan untuk membaca suatu record yang telah diubah oleh transaksi yang lain tapi belum dilakukan commit. Pada contoh kali ini, saya memiliki satu tabel, yaitu yang saya kasih nama produk. Kita coba lihat isi dari tabel tersebut, yaitu keterangan dari produk-produk dari Academy Coding. Contohnya yaitu ada hoodie Academy Coding, ada gantungan kunci, ada kaos, kemudian di sini ada kolom stok, ada kolom harga beli, harga jual, dan harga jual retail. Pada contoh kali ini, saya akan mencoba merubah atau mengupdate tabel produk. Saya set menjadi ditambahkan 50 dari stok awalnya ya. Di sini ada sebelah kiri ini ada suatu script SQL Server, begin trend update DBO product set stock sama dengan stock plus 50 where ID sama dengan ini. Ini adalah ID dari B95 itu adalah hoodie ya. Saya akan mengupdate hoodie ditambahkan 50 atau menjadi 100. Tetapi saya pending, di sini adalah transaksi, saya pending commit dan rollback-nya. Setelah saya jalankan script ini, kemudian saya jalankan script yang lain ya, dari transaksi yang lain. Apa yang akan terjadi? Kita coba jalankan saja. Kita jalankan transaksi ini. Kita ubah, kemudian di sini sebelah kanan adalah transaksi yang lain dan mengakses data dari produk tadi ya. Seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya, ada beberapa jenis isolation level. Di sini kita menggunakan isolation level read uncommitted. Jadi tadi produk yang telah diupdate kan belum di-commit. Jadi kita mau baca di sini uncommitted. Di sini kita dapat melihatnya stoknya berubah menjadi 100. Tetapi permasalahannya di sini adalah transaksi yang sebelumnya itu, transaksi yang pertama belum dilakukan commit. Jadi ada kemungkinan di tengah-tengah atau di akhirnya akan gagal, jadi rollback. Jadi ini akan menimbulkan kesalahan baca. Misalkan kita rollback di sini, kita jalankan script rollback, kita execute, kita block, block text rollback di sini, kita kemudian execute. Kemudian kita select ulang di sini. Kembali 50. Jadi ini sebetulnya untuk beberapa kasus ya, ini mungkin akan berbahaya. Dalam artian kesalahan baca ini mungkin akan merugikan bagi beberapa proses bisnis atau beberapa use case tertentu gitu. Bagaimana cara menanggulangi menanggulangi dirty read ini?
yaitu kita harus pastikan bahwa data yang kita baca adalah telah di-commit, yaitu kita rubah isolation level yang di sebelah kanan ini menjadi read committed. Kita rubah, kita ulangi proses yang pertama tadi, kita coba jalankan script ini, execute, kemudian kita jalankan script yang sebelah kanan, kita execute. Apa yang akan terjadi? Transaksi yang sebelah kanan ini akan menunggu hingga transaksi yang sebelah kiri tadi telah selesai di commit atau di rollback. Jadi ketika kebetulan nih di sebelah kiri kita rollback, transaksinya kita jalankan, kemudian sebelah kanan otomatis langsung keluar dengan data yang terakhir, yaitu karena rollback jadi 50. Kemudian begitu juga ketika kita commit, kita jalankan, kemudian kita jalankan sebelah kanan, menunggu hasil transaksi yang sebelumnya, kita commit transaksi, commitan, execute. Nah, hoodie akan menjadi 100. Ini adalah penjelasan mengenai dirty read. Kemudian selanjutnya adalah masalah pessimistic concurrency yang lainnya, yaitu mengenai non-repeatable read. Oke, kita coba jelaskan di sini. Non-repeatable read adalah suatu keadaan ketika suatu transaksi membaca data yang sama 2 kali sementara transaksi lain memperbarui data tersebut di antara pembacaan pertama dan kedua dari transaksi pertama. Oke, coba kita buka terlebih dahulu script dari non-repeatable read yang telah kami siapkan. Oke. Jadi di sebelah kiri ini adalah suatu script di mana suatu transaksi yang di awalnya adalah suatu query select stok dari produk dengan ID sekian, yaitu hoodie tadi. Kemudian kita coba delay transaksi kedua sebesar 10 detik. Yang dimaksud dengan non-repeatable read ya adalah jadi antara data query dari select ini yang pertama dan terakhir dapat berbeda dalam satu transaksi. Ini adalah masalah yang kita sebut dengan non-repeatable read. Kenapa bisa berbeda? Karena di antara dua operasi dalam satu transaksi tadi, dua operasi read tadi, di tengah-tengahnya dilakukan suatu proses update dari transaksi yang lain. Misalkan kita update produk stoknya menjadi 150, kemudian ketika di transaksi sebelumnya, operasi yang terakhir bisa jadi berubah. Coba kita jalankan transaksinya ya. Jadi ini sebetulnya sebagai permasalahan challenge dari permasalahannya tadi pertama. Tadi kan kita telah membahas mengenai dirty read ya. Dirty read kita bisa tanggulangi dengan set isolation levelnya menjadi committed ya. Oke, tetapi dengan mengset transaksi menjadi isolation level committed masih menimbulkan masalah yang lain dalam suatu transaksi yang akan kita coba jelaskan di sini ya. Oke, kita coba jalankan. Execute. Yang kiri kita coba jalankan, kanan. Oke. Kita coba menunggu 10 detik. Oh, ternyata berubah. Jadi yang pertama adalah 100, yang kedua adalah 150. Ini juga suatu permasalahan tersendiri. Dalam beberapa kasus yang memang kita tidak menghendaki adanya dua select yang menghasilkan hasil yang berbeda ya. Tentu ini tidak semua kasus, hanya mungkin kasus-kasus tertentu yang mungkin kita strict untuk menjaga query dari satu transaksi yang sama dengan operasi yang berbeda di awal dan di akhirnya. Bagaimana cara menanggulanginya? Kita ubah di sini set transaction isolation level menjadi repeatable rate ya. Kita coba kita coba ubah transaction isolation level di sini menjadi repeatable rate. Coba kita jalankan di sini.
execute, kemudian sebelah kanan kita query update kita jalankan. Query update sebelah kanan akan menunggu ya. Jadi sama seperti dirty read tadi, dia akan menunggu sampai transaksi sebelumnya yang dengan isolation level repeatability tadi selesai. Jadi ketika selesai, kemudian baru dibaca dan hasilnya akan sama karena kita memakai isolation level repeatable read. Ini adalah salah satu cara untuk mengatasi adanya non-repeatable read. Kita coba ulangi ya. Kita coba ulangi. Yang terakhir di sini adalah stoknya 150. Kita coba rubah di sini menjadi 200. Oke, kita coba perpanjang delay-nya sini menjadi 15 detik. Kita jalankan, kemudian kita jalankan sebelah kanan. Nah, transaksi yang kedua akan menunggu 10 detik, sebesar 15 detik hingga transaksi yang pertama selesai dilakukan, kemudian transaksi yang kedua baru dijalankan. Nah, sudah. Yang pertama tadi adalah awalnya adalah 150, kemudian yang kedua kita set stok 200, maka jika kita query lagi di sini, selanjutnya nilainya adalah 200 ya, karena kita sudah ubah menjadi 200. Tetapi saat transaksi yang pertama tadi, kita kunci nilai dari stok tadi tidak berubah, kecuali jika transaksi itu sudah selesai dijalankan. Oke, next adalah masalah yang ketiga yang kita sebut dengan phantom read ya. Jadi phantom read sendiri jika kita lihat adalah terjadi ketika dalam proses transaksi data baru ditambahkan atau dihapus oleh transaksi lain ke dalam data yang sedang dibaca. Jadi kita coba demokan aja langsung. Oke. Saya mempunyai satu tabel yang lain ya untuk demo kali ini, yaitu produk 2. Coba kita select isi dari tabel produk 2 ini. Oke. Untuk kali saya coba delete dulu yang keempat. Oke, coba kita jalankan. Oke, ada 3 buah produk ya di sini. Masalah repeatable read tadi ternyata isolation level repeatable read tadi, maksud kami ternyata mempunyai atau ternyata ada suatu keadaan di mana ada masalah lain yang tidak dapat dipecahkan di level isolation level repeatable read ini. Contohnya seperti ini ya. Jadi di sini kita ada 2 query. Yang pertama adalah dengan query select top 2, artinya kita mengambil 2 teratas dari produk 2 dengan nama like AK ya. Jadi yang ada academy codingnya. Dan kita order by name. Jadi ketika kita jalankan di sini seharusnya dia ada gantungan dan hoodie karena kita urutkan berdasarkan namanya. Untuk query yang kedua pada transaksi yang sama yaitu query-nya select top seperti ini. Jika tadi kita belajar mengenai isolation level repeatable read, di mana isolation level ini mencegah transaksi lain yang menghapus data, karena maksud kami mengubah data yang sedang dipakai di transaksi yang pertama. Tetapi isolation level repeatable read ini tidak dapat mencegah data yang diinsertkan karena data itu tidak mengubah data
yang sudah ada. Jadi insert kan artinya dia menambahkan data aja. Jadi data yang lama tidak berubah. Tetapi apa yang terjadi jika kita menggunakan query seperti ini? Kita order by nama, maka kemungkinannya akan berubah. Coba kita jalankan saja di sini, kita jalankan transaksi yang pertama dan transaksi yang kedua. Yang pertama itu seperti yang tadi jelaskan, select dua operasi, kemudian di tengah-tengahnya kita interrupt dengan SQL insert dengan ID 4 dan dengan produk dompet Academy Coding ya. Coba kita jalankan di sini. Oke, kemudian kita jalankan di sini. Oke, apa yang akan terjadi? Kita coba tunggu 10 detik. Ternyata dua query ini akan menghasilkan result hasil yang berbeda ya. Karena tadi kita insertkan dompet di mana dia adalah diawali dengan huruf D, ketika diurutkan dia akan paling depan ya, paling atas, sehingga query yang paling bawah akan menghasilkan query yang berbeda. Ini mungkin kita kadang ketika menyusun sebuah aplikasi tidak masalah ya tidak masalah lah di tengah-tengahnya ada insert, tetapi untuk beberapa kasus mungkin tidak memperbolehkan ini, sehingga masalah ini harus diatasi. Jadi bagaimana kita mengatasi masalah repeatable rate tadi? Kita bisa menggunakan isolation level serializable ya. Coba kita rubah di sini. Isolation levelnya menjadi serializable. Oke, jadi serializable ini dari katanya juga serial ya. Jadi transaksi yang kedua akan menunggu dari transaksi yang pertama selesai dijalankan. Oke, kita coba cek dulu tadi isi dari produk 2 ada 3 ya. Coba kita jalankan di sini. Kemudian kita jalankan sebelah kanan. Oke. Transaksi yang kedua akan menunggu hingga transaksi yang pertama selesai dijalankan. Ketika telah selesai, maka yang kedua akan selesai. Dan apa yang akan terjadi? Select di sini yang pertama akan menghasilkan hasil yang sama antara operasi yang pertama dan operasi yang kedua. Kemudian baru transaksi yang kedua dijalankan. Hasil akhirnya ketika kita jalankan, kita coba jalankan di sini, akan ada 4 akan ada item baru dompet Academy Coding ya. Ketika kita jalankan di sini, select top 2, akan ada yang pertama jadi dompet Academy Coding. Demikian yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nantikan video menarik kami berikutnya. Bye!